Pasukan Alit. Apa kabar? Hai teman-teman. Halo, halo. Kita akan tunggu sampai ada yang join. Hai semuanya. Halo Kak Kristi, halo teman-teman main di luar. Apa kabar semuanya? Kita akan tunggu sampai ada beberapa teman-teman yang hadir dulu di live kita hari ini. Oke. Hari ini kita mau berbincang-bincang, bincang sana sini seru lagi dengan teman baru, teman-teman main di luar. Oke. Wah, ada Kak Leni di sana. Nah, tamunya kita juga sudah ada nih teman-teman di sini. Oke, jadi sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, Pasukan Alit, nanti kalau ada Pasukan Alit yang mau bertanya juga, boleh langsung bertanya ya. Nah, tamu kita hari ini itu seperti yang sudah kita share ya di Instagram kita juga. Jadi tamu kita hari ini tuh teman-teman dari Union House, kakak-kakak dari Union House. Nah, apa sih Union House itu? Tentang apa sih Kak? Aku mau tahu dong. Sama, aku juga mau tahu. Nah, maka dari itu gimana kalau misalnya kita langsung undang saja kakak-kakak dari Union House. Coba di sini Kak Rili akan coba untuk mengundang kakak-kakak Union House-nya. Yuk kakak-kakak yang lain yang sudah menonton boleh mengajak penonton yang lain juga untuk mengenal lebih dekat. Oh, sudah ada di sini. Halo kakak-kakak dari Union House. Halo. Halo. Hai. Apakah suaranya jelas ya Kak ya? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, nah teman-teman Pasukan Alit, kita sudah kedatangan teman baru nih di sini. Kalau kata orang-orang kan tak kenal maka tak bisa main bareng. Nah, makanya kita kenalan dulu sama kakak-kakak dari Union House. Boleh kita mulai dari kakak siapa nih? Ladies first. Mungkin monggo. Oke, monggo silahkan Kak. Kakak cantik di sana. Oke, kita kenalan dulu yuk dengan kakak cantik kita. Boleh? Halo Kak Kristi. Oke, mohon maaf nih sebelumnya teman-teman, mungkin suaranya Kak Kristi agak putus-putus ya begitu? Betul. Iya, jadi karena Kak Kristi lagi sedang di luar dan mungkin sinyalnya agak kurang baik. Jadi mohon dimaklumi teman-teman, mohon maaf. Tapi kakak kita yang cantik satu ini dari Union House namanya Kak Kristi. Halo Kak Kristi. Oke, nah sekarang kakak yang satunya nih, kakak ganteng kita. Siapakah kakak ini? Silakan Kak. Halo semuanya, Pasukan Alit ya. Kepo Rangers ya buat teman-teman semua para pasukan. Are you ready guys? Salam kenal, aku Albert Wijaya alias Al dari Union House. Halo Kak Al, betul ya Kak Al. Yes. Oke, jadi Pasukan Alit, hari ini kita kedatangan tamu dari Union House, teman-teman. Jadi ada Kak Kristi dan Kak Al di sini. Nah, sebelumnya nih, kan tadi kita sudah perkenalan nama, tapi kita mau tahu juga nih, Pasukan Alit, apa sih Union House itu? Itu pertanyaan yang sangat krusial, yang sangat penting, begitu ya teman-teman. Aduh, Kak Kristi sepertinya masih berkutat dengan sinyal. Nah, jadi kita tanya dulu deh ke Kak Kristinya keluar ya. Coba saya ulang lagi. Oke, kalau gitu kita tanya ke Kak Al dulu deh. Nah, Kak Al, boleh nggak sih Kak Al? Iya, aku belum tahu loh namanya siapa. Coba kenalan dulu dong. Iya. Oh iya, halo Kak Al. Udah tahu sih.
Ria, kalau teman-teman main di luar harusnya udah tahu ya. Oke, Iya. kalau aku Rili dari main di luar gitu Kak. Oke. Oke, nah kalau gitu sekarang kita mau tanya-tanya nih langsung nih, boleh ya Kak ya? Apa sih Boleh. Union House? Union House itu apa? Pertanyaannya, apa itu Union House? Union House adalah sebuah platform, tapi berbeda dari platform lainnya. Nanti mungkin kalau ada Kristi juga boleh nimpalin dan tambahin. Union House adalah sebuah platform inklusif di mana kita menggabungkan antara teman disabilitas dan teman non-disabilitas di dalam satu platform gitu. Nah, ini ada Kristi juga nih. Kristi, apakah Kak Kristi? Oh, sepertinya ada masalah dengan Kak Kristi. Oke. Ya, jadi Tidak itu apa-apa. sih bahwa Union House adalah sebuah platform inklusif yang menggabungkan atau mempertemukan teman non-disabilitas dan teman disabilitas di dalam satu platform, di dalam satu rumah, di dalam satu wadah yang kita beri nama Union House Indonesia. Gitu. Oh, gitu. Nah, Kak, aku mau tanya dong, Kak. Kan Ya, tadi aku juga kan mau jawab. Oh, oke, baik. Nah, kan tadi kan ada Oh, halo Kak Kristi, sudah aman ya, Kak? Semoga baik-baik saja. Nah, kalau dari Kak Kristi sendiri, tadi kan Kak Al udah menyampaikan nih. Oke, Iya. jelas Kak Kristi? Jelas, Oke, Kak. nah tadi oke, sip. Thank you Kak Kristi. Nah, tadi Kak Al tuh menyampaikan kalau Union House tuh platform inklusif untuk memajukan, seperti menggabungkan teman-teman disabilitas dan non-disabilitas nih. Nah, kalau dari Kak Kristi ada tambahan nggak nih? Oh iya, mungkin kalau di Union House di Instagram kita ada hashtag Rumah Berkarya Bersama. Jadi intinya Union House itu sebagai platform yang juga sebagai rumah buat teman-teman disabilitas dan non-disabilitas supaya sama-sama merasa ada kesempatan yang sama, ada kesetaraan buat berelasi, berkolaborasi, bahkan dengan harapan mereka bisa berkarya bersama. Itu tujuan dari Union House. Oh, gitu. Oke. Terima kasih atas tambahannya Kak Kristi. Nah, tadi aku mau tanya nih sebenarnya. Kan tadi ada kata-kata platform inklusif ya, betul? Nah, betul. Mungkin nih teman-teman dari main di luar, kan kita kan dari usianya teman-teman SD nih, kakak-kakak. Jadi teman-temannya ya mungkin itu sebuah kata yang baru gitu buat teman-teman kita. Nah, boleh nggak sih Kak dijelaskan apa sih platform inklusif itu? Tuh, mungkin dari Kak Al atau Kak Kristi? Oh iya, mau Kak Albert apa aku nih? Suaraku jelas nggak ya Kak? Monggo, Ti. Jelas. Monggo, Ti. Oke, jadi mungkin adik-adik yang mungkin agak bingung ya Kak Rili, apa sih arti inklusif itu? Nah, mungkin bahasa sederhananya inklusif itu adalah kesatuan. Jadi, kalau kayak Indonesia Raya, kita tuh bersatu, kita teguh, bercerai kita pecah gitu kan. Jadi, union itu berasal dari kata kesatuan, persatuan. Jadi, intinya inklusif itu kita menyatukan teman-teman yang mungkin secara mata batin kita tuh melihat secara fisik ada perbedaan karena yang satunya misalkan dia bisa berjalan, yang satunya nggak bisa berjalan, yang satunya bisa melihat, satunya nggak bisa melihat. Tapi dengan keberbedaannya mereka tuh ternyata punya satu visi yang sama gitu, yaitu mereka sekolah, mereka belajar untuk menjadi diri terbaik mereka versi diri sendiri gitu. Jadi kita mau menyatukan pikiran, menyatukan visi, menyatukan tujuannya gitu. Jadi walaupun kita ini berbeda mungkin secara fisik dan lain sebagainya, tapi kita sama-sama spesial dan sama-sama bisa satu. Mungkin itu sih. Mungkin Kak Albert bisa tambahin kurang lebihnya. Silakan Udah Kak sih, Albert. kayaknya udah cukup deh. Yang inklusif tuh beneran seperti itu gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Oh gitu. Nah, kan tadi kan kita kan sudah tahu nih apa sih Union House itu. Nah, sekarang aku tuh sebenarnya mau tanya nih, mewakilkan teman-teman dari pasukan ALIS juga, dari main di luar. Aku mau tanya Kak, sebenarnya tuh gimana sih cerita awalnya? Kok bisa sampai terbentuk itu yang namanya Union House? Gitu. Kristi lagi tuh. Siapa nih yang founder, yang mana nih Kak? Kristi dulu tuh. Coba Kristi, gimana Kristi? Oke. Kristi tuh. Iya.
Jangan Oke, berantem mungkin Kak, tenang. Nanti ada kesempatan Kak. Oh iya, siap siap. Mungkin awal mulanya itu karena aku sama Kak Albert waktu itu secara kebetulan ketemu di salah satu kegiatan komunitas di mana aku jadi Kak Albert yang masuk di timku. Nah, dari situlah yang nggak memprovide mereka untuk sekolah dengan sama gitu haknya dengan teman-teman non disabilitas yang lain gitu. Dan kalau dari aku yang non Oh, oke. Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau gambarannya adalah memang dari kegelisahan dan dari cara mungkin dari apa yang selama ini dianggap oleh teman-teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas ini gimana ya? Sederhananya mungkin dari segi komunikasi gitu kan. Oh, gimana ternyata kita pengen masuk ke di dunia non disabilitas kan, mereka bisa nggak ya menerima kita, atau mereka dari segi disabilitasnya juga, ih mereka mau nggak ya menerima kita, dan aku bisa nggak ya gini 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 lah gitu kan. Pun sebaliknya teman non disabilitas juga punya hal yang sama, ternyata mereka mau masuk juga punya eh, kegelisahan juga, ih gimana ya cara masuknya, mereka diginiin oke nggak ya kalau aku gini, cara komunikasi aku gini oke nggak ya gitu kan. Nah, itu yang mungkin dari sebuah kegelisahan dan dari sebuah pikiran dan keinginan yang sama untuk mungkin menginklusifkan. Kita balik lagi ke inklusif sih. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, aduh Kak Kristi sepertinya ketendang lagi teman-teman. Bentar ya, kita coba invite lagi. Oke. Tadi kan berarti ketemunya tuh dalam satu komunitas ya Kak. Berarti komunitas yang berbeda, terus habis itu mulai podcast, betul ya Kak? Iya. Tuh Kristi kayaknya bilang tuh sinyalnya benar-benar hilang katanya. Tapi tuh join lagi. Oh iya. Tadi sempat ngechat di WhatsApp sih. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman main di luar dan juga pasukan Alit, kalau misalnya Kak Kristi keluar terus habis itu masuk lagi, maafkan sebelumnya karena memang ada sedikit gangguan juga. Oke. Jadi ya, oke. Nah, aku coba merangkum ya yang tadi kakak sampaikan nih awal terbentuknya. Jadi kan ketemu di satu komunitas. Terus habis itu berarti komunitasnya juga kalau tidak salah tadi disebutkan Kak Kristi itu public speaking untuk teman-teman yang disable juga ya, disabilitas juga ya, berarti memang dari dulu Kak Albert dan Kak Kristi itu memang sudah berkutat dalam dunia ini ya Kak, atau gimana sih? Siapa jawab dulu nih? Siapa jawab? Kalau aku nih ya, aku sebenarnya masih baru. Aku baru, justru Kristi mentornya gitu loh. Justru Kristi mentornya pada saat itu. Dan dari situlah kita sempat berkomunikasi dan diawali dari podcast yang tadi Kristi sudah sampaikan. Nah, dari situ kita baru ngobrol lebih lanjut. Ternyata punya cara pandang yang sama, kegelisahan yang sama, punya pikiran yang sama, visi ke depan yang mungkin juga sama.
terus mimpi yang sama untuk inklusivitasan teman-teman disabilitas dan non disabilitas di dalam sebuah kesatuan gitu. Oke. Oke, kalau Kak Kristi gimana nih Kak? Ada tambahan? Kurang lebih Kristi? Mm-mm. 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 Oh, oh gitu. Jadi kayak ini ya Kak, kegiatan latihan latihan berbicara di depan umum gitu ya Kak ya, kegiatannya waktu itu. Kalau Ya, yang lebih belajar sih. Waktu itu tuh lebih kayak kita belajar untuk mengasah skill bagi teman-teman disabilitas sendiri. Cuman waktu itu yang seperti tadi Kristi sampaikan, dia waktu itu jadi fasilitatorku gitu. Oke, 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 Kak. Nah, eh, mau tanya dong, Kak. Kira-kira kan tadi kan ada juga nih kegiatannya kan dengan teman-teman yang disabilitas dan non-disabilitas nih. Nah, Hmm. kegiatannya tuh apa aja sih, Kak, sebenarnya? Maksudnya yang sudah dilakukan ya? Iya, yang sudah dilakukan atau yang sedang berlangsung juga boleh sih, Kak, kasih tahu ke Oke. pasukan alit. Oke, para pasukan alit. Jadi jadi kita tuh punya konten yang sedang dan terus akan berlanjut tuh adalah Union People. Di mana Union People itu tuh kita ngobrol di live Instagram seperti ini. Teman-teman bisa ikutin nanti di hari Rabu juga ada. Nah, teman-teman di situ kita tuh ngobrol, misal aku akan ngobrol dengan Karirin nih. Ibaratnya gitu kan. Jadi aku sebagai disabilitasnya, kakaknya sebagai non-disnya gitu loh. Jadi di situ tuh mau nunjukin bahwa disabilitas dan non-disabilitas bisa kok gitu. Jadi ketika hostnya itu adalah seorang disabilitas, narasumbernya adalah non-dis. Pun sebaliknya ketika hostnya itu adalah non-dis, dari teman-teman non-dis, itu yang narasumbernya adalah dari teman-teman dis. Gitu. Jadi beneran kita inklusif. Maksudnya konsepnya beneran kita dari Union People sendiri dibuat secara khusus untuk menunjukkan inklusivitas gitu di dalam uh, live Instagram itu sendiri. Tuh Kak Kristi jawab, komen tuh. Oke, Kristi. Oke, Katanya Pak tapi pasukan kayaknya alit. ada, iya mohon maaf. Mohon maaf ya pasukan alit, Kak Kristi sinyalnya jelek. Jadi nanti mungkin agak kurang memadai maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman dari pasukan alit, dan juga mungkin teman-teman main di luar dan teman-teman Union House, kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen aja. Di komen di bawah, terus habis itu nanti akan dibantu oleh Kak Kristi juga untuk menjawab. Begitu. Oke, nah tadi kan sudah sampai untuk kegiatannya nih Kak. Nah terus tapi nih sebelumnya nih, mungkin saja kan ada teman-teman dari pasukan alit atau teman-teman main di luar yang kurang mengerti apa sih Kak sebenarnya, kenapa sih kok dibagi non disable sama disabilitas begitu. Nah apa sih sebenarnya pengertiannya sendiri itu apa sih? Oh iya, sebelum masuk ke situ tadi aku mau jawab lagi yang udah pernah kita lakukan. Kalau tadi kan yang baru berlangsung kan, yang udah Ya. pernah kita lakukan tuh kita sempat buat webinar, kita juga sudah buat kelas.
Dari webinar dan dari kelasnya itu sendiri memang kita sudah konsepkan sedemikian rupa supaya webinar dan kelasnya itu sendiri tuh inklusif. Kenapa? Jawabannya akan menyambung ke pertanyaan dari Kak Riri sendiri gitu. Jadi ketika pertanyaannya Kak Riri tadi itu bertanya mengenai kenapa harus dibagi. Nah, pasukan alit jawabannya adalah selama ini kan kita sering banget hanya berkutat teman dis, hanya bergaul atau berkomunitas di teman-teman dis doang. Jarang banget mereka itu tuh bergabung dengan teman-teman non-dis. Kalau ada pun itu benar-benar yang sudah inklusif dan itu beneran mereka yang intinya tidak banyak lah, tidak banyak platform atau komunitas yang seperti itu pasukan alit. Jadi ketika kita buat ini menjadi sebuah inklusivitas di dalam sebuah webinar, kelas maupun live Instagram, itu mau memberikan sebuah gambaran supaya teman-teman non-dis itu nggak kagok ketika bertemu dengan teman-teman dis. Ataupun sebaliknya, teman-teman dis itu tuh punya lingkungan yang jauh lebih luas lagi. Karena sebenarnya teman kita ini kan semua istimewa gitu loh. Nggak ada yang beda, kita semua punya talenta tersendiri gitu kan. Jadi ketika kenapa harus dibeda-bedain. Jadi ada satu contoh nih, contohnya satu deh. Teman-teman dis ketika sekarang kan lagi pandemi kan, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan secara virtual atau online. Nah, pada saat itu teman-teman dis itu tuh bergabung di acara tersebut, di webinar atau di acara online-nya tersebut lah. Nah, pada saat itu ternyata yang membuat acaranya tersebut itu nggak siap dengan kehadiran teman-teman dis. Mereka nggak menyangka bahwa ada teman-teman atau ada orang-orang disabilitas yang mengikuti kegiatan tersebut. Beda ya kan, maksudnya teman-teman pasukan alit punya gambaran nih ketika mungkin sebelum pandemi kan pasti lingkungan kita hanya lingkungan itu doang gitu kan. Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman dari daerah lain kalau kita nggak kenal atau kalau kita nggak mengikuti kegiatan di daerah tersebut gitu kan. Mungkin aku nggak bisa ketemu dengan Kristi kalau nggak pandemi gitu. Karena kan posisinya kita berbeda gitu kan. Nah, sama kayaknya aku nggak bisa ketemu dengan pasukan alit kalau nggak melalui live Instagram ini gitu. Tapi melalui komunitas atau melalui platform yang digunakan dengan model Instagram, Zoom, dan lain-lain, semua kan menjadi satu gitu kan. Tapi pada saat itu, si pembuat acara itu nggak siap untuk menerima atau menyambut teman-teman dari disabilitas. Makanya, wah ternyata kayaknya kenapa nggak kita gabungkan aja, kenapa nggak kita buat gitu, supaya teman-teman disabilitas bisa lebih luas lagi pergaulannya, lebih dapat mengetahui lebih jauh lagi. Pun sebaliknya teman-teman non-dis bisa belajar untuk, gimana ya cara berkomunikasi dengan teman-teman dis, gimana ya cara berinteraksi dengan teman-teman dis, gimana ya cara bersosialisasi, cara komunikasi dan lain-lainnya dengan teman-teman dis gitu. Itu sekalian menjawab tadi pertanyaannya dari Kak Riri sendiri. Oke, Kak. Kak, tapi sebelumnya kan tadi kan kita juga sudah mendengar ada kata disabilitas dan non-disabilitas. Nah, mungkin nih beberapa pasukan alit ada yang kurang mengerti apa sih sebenarnya non-disabilitas dan disabilitas itu. Nah, bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut nih dari Kak Al. Apa sih maksudnya itu, Kak? Gitu. Nah, disabilitas itu tuh adalah salah satu panggilan. Oh gini deh, aku kasih yang lebih mudah ya buat pasukan alit. Kalau dulu kita zamannya kita ya, kakak Riri ya, dan kakak-kakak yang lain mungkin yang sudah senior, kita sering banget ketemu dengan teman-teman tunanetra, kita panggil, wih itu ada orang buta tuh. Padahal salah, itu bahasa yang kurang tepat yang dipakai untuk mengidentifikasi mereka. Bukan orang buta, tapi disabilitas tunanetra. Nah, kenapa disebut disabilitas selain karena
bahasanya lebih halus, bahasanya lebih enak didengar, bukan sebagai oh orang buta tuh, oh orang buntung tuh. Sorry ya teman-teman, maaf aku menggunakan kata-kata itu karena kata-kata itu yang sering banget ya dipakai di dalam keseharian kita sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita tuh punya kata-kata baru, disabilitas. Nah, disabilitas gitu loh. Jadi sebenarnya dia hanya memiliki aku nggak bilang kekurangan sih, aku selalu bilang keistimewaan ya teman-teman pasukan alit, karena kita semua punya keistimewaannya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau mau disebut disabilitas, kita semua tuh disabilitas sebenarnya, karena kita semua punya keistimewaan sendiri-sendiri kan. Aku dan Kak Riri nggak sama, aku dan Kak Kristi, aku dan Kristi nggak sama, Riri dengan Kristi nggak sama juga. Semua teman-teman di sini tidak punya kesamaan satu dengan yang lain. Maka dari itu sebenarnya kita semua tuh sebenarnya adalah disabilitas. Tapi karena disabilitas itu adalah sebuah identitas atau identifikasi bagi seseorang yang tadi aku sudah gambarkan di awal, nah makanya itu disebut sebagai disabilitas. Nah, kenapa non? Non itu berarti dia tidak disabilitas. Namun sebenarnya secara faktanya kita semua tuh adalah disabilitas. Cuman kan itu cuman sebagai sebuah identitas atau identifikasi bagi seseorang gitu. Dan ada dua sih sebenarnya, ada disabilitas dan difabel. Cuman ya kita di Indonesia sendiri lebih banyak menggunakan kata disabilitas. Oh gitu. Tapi berarti kalau untuk disabilitas dan difabel itu sama kakak atau bagaimana? Sebenarnya sama, cuman artinya aja. Ada orang yang lebih merasa nyaman ketika digambarkan sebagai difabel. Ada orang yang lebih seneng atau lebih nyaman digunakan penggunaannya sebagai disability. Ada yang lebih senang dengan differently ability. Jadi itu masing-masing sih. Itu masih dalam perdebatan sebenarnya, masih dalam pro dan kontra. Pokoknya itu masih di apa ya, kayak masih di dalam sebuah perdebatan di antara teman-teman sendiri. Sebenarnya yang lebih tepat tuh disabilitas atau difabilitas, disable atau difabel. Oh gitu. Gitu. Oke, tapi pasukan ahli tetap harus ingat ya kalau kita semua tuh istimewa gitu ya. Jadi bukannya terus kita membeda-bedakan gitu ya Kak ya, pesannya tadi. Betul. Dan kita kan sudah ada panggilan ya. Tadi aku udah ngasih gambaran kan buat teman-teman dan pasukan elit. Jadi kalau ketemu teman-teman tunanetra itu bukan disebut atau dipanggil yang tadi. Nggak perlu diulangin ya karena kata-kata negatif gitu kan. Nggak perlu itu. Tapi mereka adalah disabilitas tunanetra. Boleh dipanggil tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara. Tapi bukan, maaf, bukan bisu, bukan buta, bukan buntung, bukan apa, bukan. Kalau lebih bagus lagi, disabilitas tunanetra, disabilitas tunarungu, tunadaksa, tuh. Oh oke. Terima kasih Kak atas tambahan informasinya untuk pasukan alit nih. Jadi pasukan alit mungkin nanti kalau ketemu teman-teman yang misalnya yang disabilitas tadi, gak usah ragu untuk berteman ya sebenarnya ya. Karena kan tadi seperti Union House juga. Jadi kan membuat kalau Union House kan platform inklusif nih. Nah teman-teman pasukan alit juga nih bisa nanti berteman juga gitu, jadi tidak perlu ragu. Nah, tadi kan kalau Kak Al kan menyampaikan kegiatan-kegiatannya kan sejauh ini dari daring ya berarti ya Kak, online. Iya, masih daring. Nah, apakah ada nggak sih Kak, misalnya yang kayak kita merencanakan nih gitu, Union House merencanakan nih acara di luar, jadi soalnya karena kalau misalnya aku sendiri nih Kak, aku sendiri tuh agak sulit bayangkan, maksudnya kalau disabilitas kan tidak hanya misalnya tunanetra kan, karena tadi ada Kak Al kan juga menyebutkan ada beberapa juga nih. Nah, untuk teman-teman yang lain kan dengan tunarungu, tunawicara, nah itu tuh bagaimana sih Kak cara Kak, karena online begini kan agak sulit ya mungkin ya. Nah, sosialisasinya tuh bagaimana dengan satu dengan lain? Itu gimana sih Kak? Bertemannya bagaimana? Dengan maksudnya lewat online gini ya? Ya, betul. Oke, aku jawab dulu mengenai yang tadi Kak Rili sempat bilang atau sempat tanyakan, ada nggak sih buat offline atau itu? Sebenarnya kita punya mimpi ke situ sih, cuma berhubung pandemi dan kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain, kita juga belum bisa bersama-sama, karena kan kita Kristi masih di Manado,
teman kita yang lain. Ada Sofi masih di Kendari, aku sendiri di Jakarta, ada Melisa di Lampung. Di Jakarta ada Lisa juga, di Bekasi ada Nema. Jadi kita dari tim Union sendiri belum bisa berkumpul gitu kan karena pandemi, dan kita juga masih terbatas oleh teman-teman karena protokol-protokol yang harus dipersiapkan kan. Jadi itu juga masih di dalam pikiran kita sendiri gitu. Kalau memang kita mau buat kan kita perlu adain dan kita perlu konsepkan supaya teman-teman juga nyaman kan satu dengan yang lain di tengah pandemi seperti ini. Nah, menjawab pertanyaannya Kak Prilly, kakak tadi itu bertanya mengenai gimana sih komunikasinya sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya nggak ada beda kok komunikasi kita dengan satu dengan yang lain. Karena yang membedakan kita adalah selama ini kita dihadapkan oleh sebuah tembok di mana aku dan gambaran aja deh, aku dan Kak Riri itu beda gitu. Aku adalah seorang disabilitas netra, Kak Riri adalah seorang non-disabilitas. But tadi aku balikin lagi ke penjelasan aku yang di sebelumnya gitu. Karena sebenarnya kita tuh istimewa, sama-sama memiliki talenta tersendiri, memiliki keistimewaan sendiri. Kalau ditanya komunikasinya bagaimana, sebenarnya komunikasinya sama aja. Kita bisa menggunakan platform chat di WhatsApp, kita punya grup sendiri di WhatsApp, kita punya grup sendiri di Telegram. Buat teman-teman Union People yang udah mengikuti berbagai acara atau berbagai kegiatan yang kita selenggarakan, itu biasanya kita gabungkan kembali, kita kumpulkan di WhatsApp, baik di grup WhatsApp maupun di grup Telegram. Nah, kan kalau itu kan tadi nah kan tuh ada Kristi bilang. Ya. Kristi bilang tuh mau main bareng, ayo. Ya, Kak Nova juga nih ngajakin main bareng. Nah, tapi sebelum kita menjawab, Kak Nova bisa nggak sih kira-kira Union House main dengan pasukan Alit? Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak, kira-kira kalau misalnya, kan ini kan sebuah apa ya, jadi seperti tempat untuk belajar bareng gitu kan Kak, kalau Union House itu. Iya, mengembangkan skill, belajar, dan terus juga saling lebih kayak mengenal satu dengan yang lain gitu. Sebagai rumah lah, seperti yang tadi Kristi udah sampaikan. Nah, itu di dalam rumahnya itu nih Kak, itu tuh kira-kira kita bisa dari ada batas usia gitu nggak sih Kak yang untuk bergabung? Misalnya ada nih pasukan Alit yang aku juga mau dong kenalan dengan teman-teman baru, terus pengen bergabung di Union House gitu. Nah, kira-kira itu batasan usianya berapa nih? Nggak ada sih Kak, gambarannya nggak ada batasan, karena ketika kita berbicara mengenai inklusivitas, itu tuh nggak akan pernah ada batasnya, baik disabilitas, baik non, baik usia maupun nggak, sebenarnya nggak ada batasan, karena kan kita inklusif gitu. Gitu. Berarti misalnya nanti ada pasukan Alit nih, teman-teman kita yang bisa dibilang usia bermain, usia anak-anak nih gitu, terus pengen gabung, pengen belajar bersama juga, itu boleh ya Kak ya? Boleh dong, boleh banget. Boleh. Oke, nah berarti bisa tuh ajakannya Kak Nova nih untuk dipikirkan lagi, nanti siapa tahu nih boleh. Main di luar kita konsepkan gitu. Iya, bisa seru nih. Terus Kak Kristi juga bilang udah setuju. Semoga teman-teman pasukan Alit banyak berdoa. Jadi nanti di era pandemi pun kita juga bisa bermain bersama, begitu, ketemu bersama. Nah, mau lanjut nih bertanya-tanya lagi Kak. Sejauh ini tuh kalau untuk Union House itu, sebelumnya aku mau tanya Kak, kalau Union House berarti udah terbentuknya barukah atau memang sudah dari bertahun-tahun yang lalu? Kita baru mau ulang tahun pertama khusus buat Union ya. Maksudnya kalau tadi yang Kristi udah sampaikan, udah gambarin kalau Union pertama kali itu terbentuk oleh dari maksudnya sebuah platform podcast sendiri, tapi berupa nama Union House sendiri itu tuh baru nanti kita mau ulang tahun di Agustus nanti, ulang tahun pertama. Jadi Agustus nanti pertama nih ulang tahunnya. Nah, pasukan Alit sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya podcast itu sebuah apa ya, seperti media juga ya, media kita untuk berbincang-bincang. Jadi lebih ke pasukan Alit kalau misalnya mau ngobrol dengan siapa, nah terus habis itu nanti kita bisa dengarkan seperti mendengarkan radio gitu loh, pasukan Alit itu namanya podcast gitu. Nah, mau tanya lagi nih Kak, kalau untuk mau jawab lagi.
Oh iya, baik. Kalau begitu, untuk peserta dari Union House sendiri itu udah banyak ya, Kak, teman-temannya? Peserta ya kalau kita gambarkan sebagai sebuah eh, kelas atau webinar yang kita sudah pernah selenggarain, itu pernah 80, 90 gitu. Kalau secara peserta ya, tapi kalau yang bergabung di grup sendiri itu tuh udah kurang lebih ya segitulah, dan lebih dikit dan kurang-kurang dikit lah gitu. Oh, berarti lumayan ya, Kak ya. Banyak juga teman-teman Iya. yang mengenal begitu ya. Oke, nah, Nah, karena kan dari situ tuh gambarannya Kak Riri dan teman-teman semua mungkin kan bertanya kenapa sih harus di grup dan kenapa sih disatuinya di situ dengan metode atau sekarang pandemi online gitu kan. Nah, ketika teman-teman disabilitas mungkin ada yang sekarang buat YouTube, konten podcast. Mereka share di situ, teman-teman yang non-disnya itu tuh bisa lihat pasukan alit semua. Jadi mereka bisa lihat dan mereka bisa bisa nonton juga, bisa nyaksiin juga, bisa dengerin juga. Dari situ mereka semakin tahu dengan dunia disabilitas seperti apa. Pun sebaliknya teman-teman yang non-dis kadang juga mengirimkan berbagai informasi berupa kegiatan-kegiatan. Nah, ketika mereka ngirimin ke kita, mereka udah punya gambaran bahwa kita adalah platform yang inklusif gitu. Jadi mereka akan siap untuk nantinya ketika mereka buat kegiatan apapun itu, mereka share di grup kita, mereka tahu bahwa mereka bakalan kedatangan teman-teman dari disabilitas. oh, oke, oke. Nah, Kak, kalau belajarnya tuh belajar apa aja sih, Kak? Kalau di Union House tuh? Nah, tadi Kristi udah sempat sampein tuh, sempat belajar bisnis juga, UMKM, kita buat webinar tersebut, webinar public speaking juga, webinar podcast juga, webinar mental health juga, Oh, itu. gitu. Dan nextnya masih banyak lagi sih yang mau kita kita garap gitu. Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang seusia teman-teman pasukan alit nih, Kak, kira-kira udah ada belum sih kalau yang kemarin sih? Pasukan alit kan yang tadi digambarin Kariri ya, SD sampai batasannya sampai berapa sih? Sampai paling paling besar sih SD kelas 6 sih, Kak. Nah, Nah, sebenarnya belum belum pernah sih kita buat yang seperti itu. Tapi nextnya siapa tahu kita bisa bisa buat gitu kan. Kita konsepkan, kita buat, pasti bagus banget dan seru banget karena ada juga kok teman-teman yang eh, disabilitas yang masih seusia seperti itu gitu. iya benar-benar, Kak. Ya, mungkin akan lebih terbuka lagi. Gimana, Kak? Kemarin kita pernah buat deh. Kalau nggak salah aku sempat ke skip, kita pernah diundang waktu itu, tapi sebenarnya dia nggak membatasi usianya, cuman spesifiknya secara khusus diminta untuk teman-teman yang seusia pasukan alit sebenarnya ya, tapi waktu itu kita akhirnya kita obrolin lebih lanjut dan dibuka lebar sih untuk teman-teman yang lain juga. Jadi ada teman-teman waktu itu kita jalan-jalan di hari apa ya, waktu itu kita keliling Jakarta tapi secara virtual tuh. Oh, aduh seru banget. Itu gimana? Gimana sih, Kak? Keliling virtual tuh gimana, Kak? Seru nggak? Iya, Atau gimana nih? ya seru Kak. Jadi gini konsepnya kemarin waktu itu kita diundang juga, cuman waktu pada saat itu konsepnya mereka adalah keliling Jakarta secara virtual kan. Berhubung teman-teman tunanetra kan nggak bisa lihat kan, Ya. memiliki keterbatasan di dalam penglihatan. Jadi ada salah satu eh, ibaratnya kalau kita secara umum itu tuh sebagai tour guide-nya. Nah, tour guide-nya itu tuh kayak mendeskripsikan, oh kita nih lagi ke kota tua. Nah, di sini ada museum ini nih begini 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 loh. Jadi beneran, dan ada audionya juga. Jadi kita beneran bisa merasakan posisi pada saat kita sedang berada di museum atau kita lagi di MRT, ada suara keretanya gitu-gitu deh gitu pokoknya. Wah, emang kedengarannya seru banget nih kayaknya. Jadi berharap banget sih sebenarnya main di luar dan Union House bisa mungkin suatu saat nanti di hari yang indah kita bersama-sama main di luar benar-benar jadi nggak virtual ya teman-teman. Begitu. Nah, Kak, Betul. kalau misalnya nih kan kalau teman-teman main di luar kan tadi kan ya usianya usia teman-teman bermain nih gitu. Nah,
kan banyak juga karena memang teman-teman yang masih belum tahu juga bagaimana orang itu memiliki disabilitas begitu, terus habis itu tidak disabilitas, nah begitu kan yang kita non. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh tidak, kalau tadi kan katanya seperti ada tembok nih Kak. Nah, bagaimana sih caranya kalau biar kita tuh benar-benar kayak meruntuhkan tembok itu, jadi nggak ada lagi yang namanya penghalang, nggak perlu lagi kita melihat perbedaan-perbedaan itu, tapi tetap aja gitu mau bermain. Bisa nggak sih kira-kira Kak? Bisa. Jawabannya bisa, tapi aku mau jawab dulu nih. Ini ada yang bertanya, berarti kalau nonton film juga ada apa itu? Ada kodenya ya, atau ada apanya itu kan? Guide yang memberitahu gitu ya Kak. Nah, itu yang seru juga. Kalau ini spesifik buat teman-teman netra ya. Kalau teman-teman rungu atau daksa kan dia bisa denger kan. Kalau teman-teman daksa dia maksudnya masih bisa nonton, punya gambaran visual dan punya gambaran audionya gitu kan, audio visualnya nggak terganggu. Kalau teman-teman tunarungu, mereka bisa baca melalui subtitle dan bisa melihat gambar kan, secara ibaratnya dia lihat subtitle gitu kan. Di situ contoh nih, nggak usah pakai yang itu deh, contohnya kucing dan pemiliknya gitu kan. Si pemiliknya lagi bilang lagi bilang sayang sama kucingnya gitu kan sambil elus. Di situ kan ada subtitlenya. Nah, ketika ada subtitlenya, dia menggunakan gerakan tangannya itu kayak dielus, dia tahu dong si tunarungu tersebut pasti punya gambaran, oh ini lagi kayak menyayangi kucingnya gitu kan. Tapi tunanetra gimana? Cuman dapat audio doang. Aku misal sama kucingnya sama pemiliknya gitu kan, aku sayang kamu ya gitu kan, tapi kan dia nggak punya gambaran sedang mengelus gitu kan. Siapa yang tahu kalau kita bisa, teman-teman tunanetra pasti dapat gambarannya, dia lagi sayang sama siapa gitu kan, padahal sama kucing gitu kan. Nah, itu perlu ada yang tadi ditulis itu tuh, perlu ada kayak tour guide-nya atau perlu ada kayak pendampingnya. Kita berapa kali juga, bukan dari Union ya, tapi aku sempat berapa kali juga ngikut bioskop buat teman-teman tunet gitu. Itu nanti juga bisa tuh diselenggarain, bisa diatur juga sedemikian rupa gitu. Tuh, nah menjawab tadi pertanyaannya Kak Riri sendiri, bisa nggak? Bisa banget. Gimana caranya? Caranya cuma satu, mau membuka diri. Selama kita nggak membuka diri, ya nggak akan pernah bisa, temboknya selalu akan ada. Tapi kalau kita udah membuka diri, baik dari pasukan alit, baik teman-teman Union House juga, Union People semua, dari teman-teman Union People disabilitas maupun non-disabilitas, itu pasti semua bisa bersama-sama kok, main bareng, kolaborasi bareng, dan yang lainnya. Nah, terima kasih banget nih Kak Al udah mau ngobrol-ngobrol sama Main di Luar. Kalau pasukan alit atau teman-teman lain yang misalnya masih ada pertanyaan nih tentang Union House, pengen gabung ke Union House juga. Nah, kira-kira Kak Al, itu gimana sih kita bisa bergabungnya tuh, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa bergabung atau bisa follow Instagramnya Union di @unionhouse.id. Di situ banyak informasi dan banyak sekali edukasi-edukasi yang kita juga buat selain konten Union People ya, yang tadi itu. Tadi juga ada Sophie yang nonton tuh. Nah, itu nanti Sophie bisa berapa kali juga buatin konten-konten Union Inspiration dan Union Fakta, Union Fact, supaya teman-teman semakin mengetahui tentang dunia disabilitas, supaya keinklusivitasannya itu boleh terus terjaga dan boleh semakin bertumbuh gitu. Nah, untuk gabung di WhatsApp dan gabung di grup Telegramnya sendiri, sabar teman-teman dari pasukan alit, teman-teman ikutin aja. Kalau memang kita punya kegiatan, kita punya acara, itu teman-teman ikutin. Dari situ pasti kita akan gabungin di grup besarnya kita sendiri gitu. Berarti tahap pertama nih, kalau mau tahu kegiatannya langsung main ke Instagramnya Union House ya berarti Kak. Betul. Oke Kak, ada yang mau ditambahkan lagi tadi? Iya,
thank you juga buat main di luar nih, buat pasukan Alit semua yang udah ngundang Union House, ngundang aku, ngundang Kristi, ngundang terutama secara spesifik Union House untuk boleh bersama-sama kita membangun inklusivitas di dalam lingkungan kita, di dalam sekeliling kita, di dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Semoga semakin hari negara kita, Indonesia terutama, boleh menjadi negara yang lebih inklusif lagi, baik kepada teman-teman disabilitas maupun kepada teman-teman siapapun lah gitu loh, maupun pasukan Alit sendiri gitu kan. Gitu. Ya, oke. Pasukan Alit, ingat ya tadi kalau misalnya kalian mau gabung, misalnya mau tahu juga kegiatan-kegiatan dari Union House apa saja, boleh langsung ke Instagramnya Union House, terus habis itu di-follow, jangan lupa di-follow, biar teman-teman juga tahu ya kegiatan-kegiatan. Dan mungkin Kak Al ada juga pesan-pesan buat pasukan Alit lagi nih, jadi yang harus apa sih pesan-pesan khusus nih buat pasukan Alit gitu. Oke, pasukan khusus buat pasukan Alit, jangan lupa kalau udah berubah jadi manusia lagi, enggak deh, kirain Power Rangers kan, enggak ya. Tapi buat pasukan Alit nih serius, buat teman-teman pasukan Alit, kejarlah mimpi kalian. Ada dua nih, kejarlah mimpi kalian dan terus berjuang supaya apa yang kalian cita-citakan, kalian mimpikan, itu boleh berhasil. Dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri, libatin Tuhan di dalam diri kalian, dan terlebih lagi libatin sekeliling. Nah, berhubung libatin sekeliling, lihatlah teman-teman di sekeliling kalian. Kalau memang merasa bahwa memiliki teman-teman yang istimewa, bukan kalian doang yang istimewa pasukan Alit, tapi ada teman-teman lain juga yang istimewa, libatin mereka dan rangkul mereka, ajak mereka, komunikasikan dengan mereka, karena sekali lagi kita semua adalah sama, kita semua istimewa. Oke, terima kasih untuk atas pesan-pesannya nih untuk pasukan Alit, Kak Al. Jadi ingat pasukan Alit. Oke, jadi kalau misalnya kita tuh hidupnya tidak sendiri gitu kan. Nah, sama seperti main di luar, semoga nanti kita juga bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Semoga benar-benar kita bisa berkolaborasi. Jadi nanti bisa main-main juga kita ya. Oke, sebenarnya seru banget nih. Ditunggu pengalaman-pengalaman barunya Union House juga. Ditunggu juga mungkin untuk acara-acara selanjutnya dari Union House. Terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dan ditunggu kolaborasi selanjutnya bareng sama main di luar. Iya, ditunggu, sangat ditunggu. Thank you Kak Al. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. God bless you. Thank you. Oke. Iya, jadi pasukan Alit. Oke, Kak Al masih di situ. Oke, tidak apa-apa. Ingat ya, kita akan selalu tetap bersatu dan semoga kita bisa bermain dengan teman-teman yang lain juga, kenal dengan teman-teman baru juga, sama seperti tadi Union House itu rumah berkarya bersama hashtagnya. Semoga kita juga bisa sama-sama berkarya dengan teman-teman yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di situ-situ aja pasukan Alit, oke? Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol seru lagi, bincang-bincang seru lagi selanjutnya. Thank you semua. Thank you, Kak Al. Bye. Bye.